Kisah ini dimulai di kota Ninawa, sebuah kota besar yang penduduknya tenggelam dalam penyembahan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi mulia, Nabi Yunus bin Matta, untuk menyeru mereka kembali ke jalan yang benar, menyembah hanya kepada Allah. Yunus dengan nada penuh semangat namun kecewa, "Wahai kaumku, tinggalkanlah berhala-berhala bodoh ini. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Jika kalian terus membangkang, azab pedih akan menimpa kalian." Namun kaum Ninawa menolak mentah-mentah seruan Nabi Yunus. Mereka mengolok-olok dan menganggapnya pendusta. Setelah bertahun-tahun berdakwah tanpa hasil, kesabaran Nabi Yunus habis. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan kaumnya tanpa menunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbisik penuh penyesalan, "Aku telah berusaha tapi mereka tetap keras kepala. Biarlah aku pergi sebelum azab itu benar-benar turun." Dengan hati yang penuh kekecewaan, Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal yang penuh muatan. Di tengah lautan badai hebat tiba-tiba mengamuk. Ombak bergulung tinggi mengancam menenggelamkan kapal. Para penumpang sepakat ini pasti karena ada seorang hamba yang melarikan diri dari Tuhannya. Mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal selamat. Undian dilakukan, nama Nabi Yunus keluar. Diulang sekali lagi, namanya tetap keluar. Diulang untuk ketiga kalinya, tetap nama Nabi Yunus yang muncul. Nabi Yunus menyadari, ini adalah teguran dari Allah atas perbuatannya meninggalkan kaumnya tanpa izin. Yunus menghela napas pasrah. "Aku adalah hamba yang berdosa. Lemparlah aku ke laut." Maka Nabi Yunus pun menceburkan diri ke dalam ombak yang ganas. Saat itu juga, atas perintah Allah, seekor ikan paus raksasa datang dan menelannya bulat-bulat tanpa melukai tubuhnya sedikit pun. Di dalam perut ikan, dalam 3 lapis kegelapan perut ikan, kegelapan dasar laut, dan kegelapan malam, Nabi Yunus merasa putus asa. Ia mengira telah meninggal. Namun Allah mewahyukan bahwa ia masih hidup, berada di tempat yang paling gelap dan sunyi. Dalam penyesalan yang mendalam, Nabi Yunus bersujud dan memanjatkan doa agung yang diabadikan dalam Al-Quran. Yunus berdoa dengan suara lirih namun penuh penyesalan. "La ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zaliman." Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah SWT menerima tobat hambanya. Allah memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nabi Yunus keluar dalam keadaan lemah, kulitnya mengelupas. Allah kemudian menumbuhkan pohon labu di dekatnya untuk memberinya naungan dan makanan hingga ia pulih. Setelah sehat, Nabi Yunus kembali ke Ninawa. Betapa terkejutnya ia, ternyata kaumnya telah bertaubat dan beriman kepada Allah. Setelah melihat tanda-tanda azab yang ia peringatkan, Nabi Yunus